Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li ridhaillah wa la syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah binul usul ma'mul lan ma'ram wa ijabati kulli sul. Mugi-mugi sedaya jamaah Masjid Ar-Raudhah oleh Allah diparing kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar barokah, usahanya maju, bisnisnya semakin berkembang, karirnya semakin meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli ijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri, cucu cicit, saleh saleh sedaya. Ala hadhihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, niki sehat sedaya napa boten? Nggih sehat Pak nggih. Tak tunggu mugi-mugi selalu sehat. Kita lanjutkan hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang masih muda tapi ilmunya tidak kalah dengan yang tua. Bahkan para muhaddis mengatakan Ibnu Abbas itu di antara 4 sahabat yang namanya sama tapi punya kepakaran khusus. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud pakar tafsir, pakar qiraat. Ibnu Abbas pakar hukum, syariat, fikih. Ibnu Umar pakar hadis. Ibnu Amr bin Al-As pakar akhlak. Ada yang menyebutkan pakar sosial. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah umirtu dan perintah sapa ingsun sapa ingsun sinten Pak Nabi diperintah oleh Allah termasuk kita an asjuda ing yanto sujud sapa ingsun. Aku oleh Allah diperintah untuk sujud ala sab'ati azam ing atase 7 pira-pira balung. Aku dan umatku tentunya saat sujud diperintah oleh Allah untuk menempelkan 7 anggota tubuh. Harus nempel secara bersamaan. Kalau gak nempel, maka sujudnya tidak sah. Understand? Tidak sah. Nah, ini penting Pak. Ini pelan-pelan Pak ya. Sebab sampai detik ini orang sujud itu banyak yang gak benar. Ada yang sujudnya benar tapi gak sempurna. Sujud niku 7 anggota yang akan kita bahas ini harus nempel dalam keadaan bersamaan. Tidak boleh selang-seling. Kita bahas satu-satu Pak. Pertama, alal jabhati. Pertama yang disuruh tempelkan jabha, kening, batuk ini. Rasulullah menyebutkan jabha, batuk, kening, dahi. Tapi wa asyara ila amfihi, tangannya Rasulullah pegang hidung.
Yang kemudian menurut mazhab Syafi'i disimpulkan yang disebutkan Rasulullah itu hukumnya wajib untuk ditempel, sedangkan yang enggak disebutkan hanya dipegang isyarah ke hidung itu hukumnya sunnah. Dan itu logis, masuk akal. Jadi kening itu wajib ditempel, hidungnya sunnah ditempel. Sebab lek misale kening wajib, irung wajib, susah wong sing irungi mendelep. Ana wong iku irungi mancung, Pak. Alhamdulillah. Ana wong sing bathuke sing mancung. Irungi enggak iso, Pak. Lah ya apa? Lah karena tidak wajib, tidak perlu panjenengan yang merasa irungi enggak mancung ku pesek, Pak ya. Enggak mancung terus kasih bantalan gini. Enggak perlu. Karena hukumnya sunnah. Oleh karena batuk itu wajib dan hidungnya diikutkan sama batuk dalam sujud alias sama-sama ditempelkan, maka sujud yang benar adalah sujud bagian dahi depan, bukan dahi bagian atas. Ini sedikit tidak masalah, Pak. Yang penting ada space, ada ruang untuk menempelkan. Nempel. Oleh karena itu bagi ibu-ibu yang pakai niqab, cadar, yang pakai cadar, Pak, ini nggak iso ya, ini pakai ini cadar, itu waktu sholat disuruh buka, biar keningnya bisa nempel. Nggih, Bu, nggih. Lihat saya, Ibu. Boten. Enggak iki lihat. Oh, belum bisa. Mati kita. Boten nyambung. Napa? Benar-benar. Karena enggak disambung. Dia dulu kok iso. Saiki gak iso. Wah, iki pelanggaran iki. Ben, kita lanjut nggih. Jadi kening itu dibuka. Oleh karena para pengamat fikih, ulama fikih memerintahkan bagi wanita yang pakai niqab waktu ibadah suruh buka, Pak. Termasuk waktu haji, waktu umrah, dalam keadaan ihram. Lek gak ihram gak nguyus. Lek gak ihram gak nguyus. Maksud waktu ihram terbuka mukanya dan ketok. Lek sujud keningnya terbuka. Yang kedua, inda ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Niku dibuka niqab niku, Pak, cadar. Biar kalau ngajar muridnya kenal. Kalau belajar gurunya kenal. Sulaimah. Tahu, oh, Sulaimah yang itu. Sutimah. Oh, yang itu. Samiyah. Oh, itu. Sumayyah. Oh, itu. Santi itu. Marti itu. Jelas. Lek semua di kelas pakai cadar, nah itu gak kenal nanti. Makanya dibuka waktu di kelas, termasuk waktu pembelajaran Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu butuh makhorijul huruf. Makhraj niku tempat keluar huruf. Ha atau ha, rahim atau rahim. Nah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Enggak boleh rahim, enggak boleh. Maliki yaumiddin, kaf, ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin enggak boleh alamin. Nah, itu kalau ditutup mulutnya enggak bisa, Pak. Enggak bisa membedakan antara alamin dengan alamin. Nggih napa nggih? Kalau yang jawab, nggih napa nggih? Iya. Makanya dibuka. Yang kedua ketika ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar dibuka. Yang ketiga, cadar itu diperintahkan dibuka indal muamalah, ketika bertransaksi yang membutuhkan orang lain. Contoh jenengan jualan, ada orang beli, ini dibuka, Pak. Tujuannya apa, Pak? Karena jual beli itu tidak selesai saat transaksi, bro.
Jual beli itu baru selesai paling tidak umumnya 3 hari setelahnya. Saya jualan Pak, saya cewek misalkan, saya cewek cantik Pak, saya bercadar Pak. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Pak, sampean asmane sinten Pak? Namanya siapa? Pak Nadi? Pak Manan. Oh, Pak Manan beli apa ke saya? Beli apa? Beli air lah, beli air atau beli roti lah. Beli roti ke saya, ke toko saya. Saya yang jualan, cewek cantik saya. Pak Manan beli roti 50.000, harganya 50.000. Dengan transaksi itu belum selesai Pak. Pak Manan bawa roti pulang. Keesokan harinya roti ini dilihat, ternyata rotinya expired, rusak. Maka Pak Manan diperbolehkan mengembalikan roti ke toko saya dan saya wajib menerimanya. Tidak boleh toko mengatakan barang yang sudah dibeli tidak boleh iya kalau baik, kalau rusak lah ya apa? Dikembalikan. Akhirnya apa? Pak Manan mengembalikan roti, kebetulan yang jaga bukan saya. Yang satunya lagi pakai nikob juga, cadar juga. Ditanya, "Bapak beli sama siapa?" Pak Manan bilangnya beli sama yang pakai cadar. Yang mana? Semua ada 5 di sini pakai cadar semua. Lah ya apa Pak? Tapi kalau dibuka ketika ada orang beli nanti ditutup lagi, jelas saya beli sama orang yang hidungnya mancung, namanya Santi. Misalkan begitu Pak. Paham Pak ya? Nah itu makanya disuruh buka muamalah. Kemudian yang keempat ya. Yang pertama waktu ibadah, kedua belajar, mengajar, 3 jual beli transaksi bisnis. Yang nomor 4 suruh buka Pak. Ketika mau ngelamar, wanita yang pakai nikob dilamar suruh buka Pak, biar ngerti wajahnya putih apa irang, mancung apa, itu aku yang ngomong, lemu apa kuru, apa lengkap apa nggak lengkap, nom apa oh nggak tahu tuh senior. Ada saya punya kawan Pak, kawan biasa di masjid 7 orang, 9 orang di jemaat tabligh ya, yang ke masjid tahu kan, yang pakai jubahin. Umurnya waktu itu 30, sudah waktunya nikah Pak nggih? Betul nggih? 30 waktunya nikah ya, waktu nikah. Hanya nyari-nyari yang pas, nemu yang pas pakai nikob cadaran, mantap subhanallah, mantap cadarnya bagus. Akhirnya apa? Istilahnya kalau bahasa kasarnya mau ditawarin, gelem ta? Emoh. Akhirnya lama-lama gelem sing wedok itu. Karena penasaran sama suaranya lirih, jalannya cantik sekali, pelan. Wah ini bagus ini. Subhanallah. Ketika mau dilamar gak mau dibuka cadarnya. Kan semestinya perintahnya wong lanang diperlihatkan wajahnya biar ngerti, gak mau. Sudah kadang hatinya jatuh cinta. Ya gak apa-apa, apapun bentuknya saya terima. Cari ini sing lanang. Singkat cerita terjadilah pertunangan dan akad nikah. Setelah akad nikah dimasukkan ke ruang khusus pengantin, subhanallah, dibuka. Sing lanang umur 30, ternyata subhanallah yang perempuan umur 74. Lah ya apa jar? Lah kok sudah tua, Pak? Lah kan aku wis ngomong aku gak gelem. Sampeyan ae ngomong aku apapun bentuknya gelem ya apa? Lah ya aku tertarik pada melakuni pelan. Oh pelakun ternyata wis nopo lututi anu kabeh gak iso banter iku bukan cantik Pak, ternyata pelan-pelan. Iku cerita fakta Pak. Akhirnya tetap terjadi pernikahan. Namun kemudian sing wedok nyadari saknole awakmu le gak cocok tadi bojoku le aku pitu papat awakmu 30, akhirnya cerai Pak. Makanya di dalam misal suruh buka. Nggih, ya Abang Ali ya, Abang Ali kalau mau nikah lihat buka cadarnya. Allahumma shalli Muhammad. Pun. Baik, pertama
yang diperintahkan Rasulullah dibuka ini Pak ya, waktu sujud kening. Jadi kening itu wajib ditempelkan waktu sujud maksyufan. Maksyufan itu dalam keadaan terbuka, tidak boleh tertutup, termasuk hidung. Makanya tidak baik sholat pakai masker itu kalau dalam keadaan normal, kecuali ada virus, ada wabah, ada penyakit atau batuk Pak ya. Ada yang batuk, misalkan pakai masker ini. Nah, pakai masker, nggak apa-apa. Namanya darurat karena sakit. Tapi kalau normal, ini sakit apa normal ini Pak? Wow, sehat semua kan? Nah, alhamdulillah. Nggak usah pakai tutup-tutup. Uang terkadang nggak pati pede Pak. Maskeran toh, enten nggih? Nggak pede. Ternyata apa? Irunge pesek Pak. Gak apa-apa hasil pesek iku alhamdulillah, sing penting iso nafas, bolongane teko nisor. Lek irunge bolongane teko dhuwur Pak. Iki lek udan wangil ku. Ya apa ngene Pak. Artinya tetap bersyukur Pak. Gak ono pesek, gak ono apa? Macung. Semua uang itu ganteng, sing lanang sing wedok ayu, tergantung perspektifnya. Jenengan lek pengen ganteng Pak, kok ojo jejer karo wong ganteng. Lek pengen ganteng dengan kelihatan mentereng, jejer karo wong sing gak pati ganteng utawa rada ireng, titik iku pasti paling ganteng kok. Ana wong lemu. Ojo jejer karo wong kuru, mesti jenengan ketok paling lemu. Jejer karo sing lebih lemu sehingga ketok Kula ingin kuliah teng Afrika, Pak. Wong rada gelap-gelap niku, Pak. Air kula paling putih, paling kuning, paling ganteng. Kanca-kanca kula, gelap petang. Ngerti petang, Pak? Afrika, Pak, petang. Tapi tetap bersyukur mereka bahagia. Alhamdulillah. Pun. Jadi kening sama hidung dibuka dan nempel ketika sujud. 2, 3 wal yadain al kafain. 2 tangan harus nempel. 2 tangan di sini maksudnya kafain, telapak tangan. Tidak boleh sujud begini. Ngantem, gegem. Nggih, gegem. Enten mboten? Enten nggih? Ditakoki gak ono sing jawab. Iki wetenge luwe apa ngambek apa ya lara weteng apa ya Pak? Enten wong salat ngeten nggih? Enten. Enggak sah Pak salat niku. Niki harus ini. Apa? Terbuka. Apa namanya? Telapak tangan harus nempel. Nempel. Boleh maksyufan au masturon. Boleh tertutup, boleh terbuka. Kalau terbuka seperti ini, Pak. Kalau tertutup pakai apa manan? Pakai apa? Kaos tangan. Ada nggak orang sholat pakai kaos tangan? Pakai, terutama musim-musim dingin. Ustaz Widodo sering nggak ke daerah-daerah negara-negara yang dingin ya? Pakai apa? Kaos tangan. Di negara-negara yang musim salju itu kan rata-rata kan Oktober, November, Desember kan tepat apa musimnya Pak. Gak musim mau ngadus Pak, gak adus saulan ku biasa Pak, termasuk kula. Ini gak ono adus tiap dino, gak ono adem Pak. Wong pipis lho, kena banyu pipis mlebu malih Pak. Saking saking adem saestu lho. Lha pengalaman Pak, wis kenceng wis kenceng Pak, ngerebus air mendidih Pak, digawa nang kamar mandi pengen adus Pak. Ternyata kerannya kena buka senggol metu banyu ini langsung adem Pak. Gak sih itu Pak. Ya kalau memang gak kuat akhirnya terpaksa pakai tayamum daripada sakit. Islam itu mudah, yusrun, gampang. Sing ruwet itu syariat Islam jadi ruwet bagi orang yang tidak paham. Kenapa gak paham? Gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah mondok. Kalau ada kajian mesti mulai gak gelem melok ngaji, akhirnya gak paham. Karena gak paham, akhirnya apa? Ruwet Pak. Sulit niku karena gak paham. Ada seorang sahabat, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal Ibn Abbas, saya lupa namanya. Antara Mu'ad bin Jabal atau Ibn Abbas. Mu'ad bin Jabal kayaknya.
kalau nggak salah ya. Diutus Mu'adz bin Jabal, diutus oleh Rasulullah dalam satu fi hajatin, satu hajat kebutuhan diutus. Seret. Di tengah jalan, kan perjalanan jauh Pak. Masang tenda. Tenda ini tenda kecil untuk istirahat Pak. Biar gak adem di padang pasir kan gak ono hotel, gak ono napa? Gak ono penginapan losmen gak ono Pak. Akhirnya lek pengen bobok Pak, mesti buat tenda. Mari ngoten Pak. Dilala. Wongi junub, ngerti junub? Mimpi basah. Padahal posisi gak ono banyu, gak ada air Pak. Nah, belum ada ajaran, dia belum mengerti. Mu'adz bin Jabal belum diajari cara tayamum. Cuma pernah dengar tayamum gitu aja. Akhirnya Mu'adz bin Jabal Pak dengan inisiatifnya sendiri Pak. Dia tahunya kan tayamum sebagai ganti dari wudu. Kalau tayamum sebagai ganti dari wudu kan tangannya ditempelkan ke debu, diusapkan, ambil debu lagi kan tangan kanan, tangan kiri selesai. Belum pernah diajari tayamum gantinya dari mandi. Akhirnya inisiatif Mu'adz bin Jabal langsung golek pasir Pak, gulung-gulung, golek pasir Pak, gulung-gulung ben roto, koyok wong adus. Wis, mari ngoten sholat Pak. Wong nyaman gak paham, kan sulit kan gulung-gulung daripada gini. Akhirnya setelah pulang lapor pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yakfika antadri, cukup bagimu tangannya dipukulkan ke atau ditempelkan ke tanah, diusapkan, layaknya seperti tayamum untuk wudu, gantinya wudu. Ternyata gampang. Kenapa gampang? Setelah tahu. Sulit sebelum tahu. Kaya wong rabi lho, rabi kok teori ini wake Pak. Panjenengan daftar ke KUA N1 sampai N7, betul nggih? Wis lali kabeh ta. Wong daftar di KUA nggih Pak. Di KUA itu N1 sampai N7 itu sik melalui RT, RW, kemudian di kelurahan N1 sampai N7 dulu. Sulit. Tapi setelah dilakoni gampang Pak, dilakoni bolak-balik tambah. Nih, teorinya sholat tasbih wangil Pak. Tapi lagi dipraktek no gampang. Jenengan ikut manasik haji umroh wangil, dilakoni gampang. Ini abad tris ya, abad tris. Nah, ano oleh-oleh dah. Salam Muhammad. Wangil manasik haji berapa kali jenengan? 3, 4? Oh lebih. Pada dilakoni ternyata apa? Enjoy. Tenang-tenang, jalan-jalan, cuma atau foto-foto, ngono Pak, dungo, ngono, kan enjoy Pak, enjoy. Amalan yang enjoy itu ibadah haji Pak, enjoy Pak. Cuma ruwet karena ininya, ini loh. Ini. Coba gak ada ini Pak, ringan. Beratnya haji itu karena ini. Justru lebih berat dan lebih sulit Sholat itu diajari ket PAUD TK sampai kuliah sampai wis pensiun itu terkadang nggak paham nggak nyampe pada sholat yang disebut dengan sholat khusyuk wangil. Nggih Bang, nggih Bang, sing keteko Mbah sing ningan nggih tekon dia sik keteko mari ngono adan. Gak apa-apa, ngapunten, gak apa-apa. Ketimbang gak teko. Cuma sayang gak gawa kopi. Hah? Oh subhanallah. Ngontrol. Nggih, alhamdulillah. Barakallah. Jadi tangan boleh terbuka, boleh tertutup. Untuk ibu-ibu afdol tertutup. Sebab kalau terbuka kan di sini Pak aslinya Pak, sampai ini pegelangan. Kuatir rawan kesingkap titik cerit. Nah, titik ae wis auratnya ketok sehingga membatalkan sholat. Makanya yang afdol kalau ibu-ibu pakai mukena tangannya yang ada cincinnya. Nggih. Nggih Pak nggih. Kok ngerti jenengan? Ngerti ya mukena nggih. Pernah pakai mukena apa mboten? Nah, itu pakai mukena. Sehingga aman panjang. Lebih aman lagi panjenengan mukena itu yang lurus sambungan. Bukan yang potongan. Kalau mau kena potongan agak rawan dikit. Apalagi pas kainnya kain
kain katun gitu. Sing kena angin langsung prrr, ngono lho Pak. Ya apa Pak? Kain katun potongan nggak pakai jeruan Pak. Ya apa? Wah ngono Pak. Makanya hati-hati yang pakai potongan. Takbirnya jangan terlalu tinggi, khawatir keteke ketok. Tapi insya Allah jamaah masjid mriki pun ngerti sedaya. Mesti lek nang masjid senajan pakai potongan, mau kena potongan Pak mesti pakai jeruan. Nggih napa nggih? Enten sing enggak kelampenan mriko. Oh enggak ngaku. Enggak ono maksud kula. Enggak ono. Alhamdulillah. Pun tangan. Dan posisi tangan mustaqbilataini, menghadap kiblat. Enggak boleh begini, Pak. Salat enggak boleh begini. Harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kalau laki-laki mirfak ini sikunya benggang. Tidak boleh nempel apa nih? Sini loh. Jam istilahnya. Ini bagian samping nih, jam samping. Enggak boleh begini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan diperintahkan nempel. Tapi posisi depannya tetap menghadap kiblat. Makanya bapak-bapak kalau sholat kok tangannya nempel, berarti bukan bapak itu. Itu aslinya ibu, salah tempat. Kayak mau kena Pak. Karena apa? Kalau laki-laki ininya buka Pak. Buka. Boleh saya turun Pak? Boleh turun ya? Boleh turun. Oleh? Enggak oleh, enggak apa-apa, aku tak turun. Kalau perempuan harus jalan, kalau prakteknya nggak bisa.
Terus gini, tahu ya, itu ada sini sudutnya, eta bahkan, sudut eta bahkan aku, ini loh, tahu ini. Sebab kalau ini khawatir kena apa? Dari berarti sudut dengan tangan diri dasar. Sudut itu harus ke tempat sudut. Sudut dengan tangan diri, sudut dengan orang lain diri yang kelebihan apa? Kelebihan tangan itu biasa. Termasuk orang mana sumber itu kan sumber kaca merah. Terus sumber ini kena dari sendiri. Itu biasa sudutnya. Kan itu harus sudut pada tempat yang tidak nempel ke anggota tubuhnya. Yang tak bisa sejadah. Kalau boleh sejadah yang nempel, kalau uang sejadah yang begini pak, perfect bahwa kita benar sejadah ini. Wah, tahu deh, sejadah itu tempat sudut, pas tempat sudut itu harus tak bisa dengan dirinya. Kita harus banyak berdiri. Makanya ketika ada pembelek di bawah, ditutupi sejadah, dia kan berdiri di atas sejadah sah. Karena jenengan itu sudutnya sama, esok mau pembelek. Sudut sama sejadah, bukan sama pembelek asalkan pembeleknya kalau selamat kan? Jadi ada masalah pak kalau karena di sini gimana tuh pak? Ini atas itu diperdebatkan. Walaupun ulama ada yang memperbolehkan. Masalahnya ketika ini kan bahwa terus yang salah dengan kembali cekak itu berarti kan cekak nyambung, maka itu dianggap membawa najis dan berlain cekak atau putus menurut Imam Syafi'i. Tapi sebagai ulama lain kan bahwa nggak langsung bentuk ampulnya salah. Itu berarti kan enak kalau sudah paham. Artinya apa? Kalau mengerti perbedaan itu panjangan tidak dapat menyalahkan orang lain. Terus gitu. Apa? Satu dari Wahid, satu dari Abu Hurairah. Kalau yang dari Abu Hurairah, Rasulullah mencontohkan sudutnya begini. Tangan dulu, kemudian betul. Itu contoh Rasulullah dari hadis Abu Hurairah. Kalau contoh Rasulullah dari contoh hadis wajib, dulu. Yang kemudian disimpulkan oleh ulama, kesimpulannya adalah ketika Rasulullah dalam keadaan sehat dan masih sehat, maka oleh kiai zaman
ilmunya orang kampung Pak. Gimana Pak? Kakak melihat saluran kau pakai handuk. Tapi handuk ini. Kan dari sama bayar ini. Dari seorang si sopan, sopan ini gimana? Kosong juga Pak kosong. Satu kali dua kali tiga kali pecat dari mana? Belum. Padahal itu sah, tetapi gak cocok, gak sopan. Masa imam ini gak terlambatnya, betul? Jangankan imam, ini kan jalur tanda tangan aja tidak dengan partai. Langsung boleh laku sama dahulu. Ini ada undangan pulang di Mapi, sholat dan mielek. Itu benar. Oh yuk, ayo mengenai itu kalau sampai. Jadi orangnya harus betul. Tapi gak apa-apa sesekali. Maksudnya ibu mengenalkan dulu sengaja beres apa lagi diputar tapi semua cuai lagi langsung dihapai sama pikiran yo kalau mantel pokoknya sholat dengan pada senapi ya senapi ini sesuatu kedua nih akhirnya perayaan masjid apa? Rami putih itu berdiri aku mbak kocok memang urusannya putih mereka putih lurus polos mereka polos pokoknya kalau bisa lalu enak jalan muntok nomor 6 itu kaki atau kaki. Jadi sudut yang mengganggu kakinya ditekuk Pak. Kakinya ditekuk. Ini loh, ditekuk Pak. Ya, itu kita loh. Sajengkal begini boleh, gini Pak, boleh. Sama-sama sah. Sujud begini boleh, kakinya boleh begini. Sehingga gini Pak. Nah. Mana mau sholat? Sujud ini mau sholat sujud. Waktu sujud mati Pak. Jika ada sekiranya akan jatuh ini Pak. Biasa. Karena tujuh anggota itu harus sholat bersamaan sampai imam minat disimbolkan dengan banyak aspek suara.
pun saya. Sholat pun saya. Enggak saya sih. Wah. Saya pertanyaan saya. Ayo tepung dibuka, ibu tanya. Ayo saya tanya. Silakan. Standar itu apa maksudnya? Pendek. Oh ini ya. Otomatis kan bisa ambil tanya. Kita tahu juga. Oh, itu kan sholat yang sholat. Konsentrasi suara yang jadi ayo Pak sama air jili langsung bicarakan yang sopo ketemu ternyata yang anaknya pemanan akhir Pak sama pemanan kalau pemanan jalani cuma anaknya sebenarnya Pak itu bunyi Pak itu artinya kalau sholat fokus dengan itu kalau fokus kan nah pertanyaan satu hari itu tadi Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.